Nama saya Richard Amnar Ebenezer dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan ikan sebagai project science saya. Banyak orang menanya, apa itu pertumbuhan ikan? Nah, saya akan jelaskan. Pertumbuhan ikan itu adalah gimana ukuran ikan dan panjangnya ataupun mau dari bobotan energinya akan menambah. Nah, ikan itu mempunyai 7 stage pertumbuhannya. Yang pertama itu adalah ini, saya kasih lihat. Itu adalah stage 1, yaitu adalah yang kecil. Ini telur 1 jam, contohnya kayak gini ya. Saya sudah bikin modelnya kayak gini. Ini sekecil gini. Ini yang stage 1. Yang stage kedua itu udah jadi menumbuh lebih besar dan bisa mengeluarkan embrio. Itu adalah 4 jam. Nah, pas sudah 4 jam lebih besar tuh, cuman lebih besar, tapi belum ada embrio. Yang 20 jam udah lebih besar dan udah siap mengeluarkan embrionya. Ini embrionya sudah siap untuk dikeluarkan dan masih tetap bisa dikeluarkan lagi. Makanya ada stage keempat, yaitu adalah yang udah menjadi telur 30 jam. Ini pas sudah 30 jam udah keluar embrionya, udah siap mengeluarkan impun-impun ikan atau larva-larvanya. Dan kita masuk ke dalam stage 5 yang ini. Contohnya tuh larva, yaitu adalah ini. Larva-larva ikan. Saya ini modelnya. Dan ini ada juga ikan remaja. Ikan remaja itu kayak ikan-ikan yang muda. Ini pas larvanya udah menumbuh dan lebih kan larva kalau mulai-mulainya tuh tidak ada berwarna gitu. Dan kalau contohnya ikan badut, pas sudah stage keduanya, stage remajanya atau stage ikan mudanya, mereka keluar. Jadi keluar ini. Jadi lebih keluar warnanya dan banyak energi. Dan ini adalah stage yang terakhir, itu adalah stage 7. Stage 7 ini adalah stage ikan besar. Tuh bisa lihat kan? Ikan besar. Ini besar sekali. Saya taruh dulu. Ikan besar ini udah menjadi dewasa dan satu hari bakal menemukan mate, dan misalnya menemukan mate bakal mengulangi prosesnya, melahirkan telur dan mengulang lagi. Oke. Sekarang ada banyak orang nanya ke saya, apa itu pentingnya ikan? Nah, pentingnya ikan itu adalah bisa mengandung banyak protein-protein yang bagus buat kita. Kayak protein, vitamin, dan mineral-mineral yang bisa membantu darah kita dan membantu tekanan darah dan menurunkan energi-energi yang tidak dimaui dan tidak bagus buat badan kita. Risiko jantung kita bisa kena juga kalau kita makan ikan sering, itu diturunkan karena ikan itu mempunyai banyak yang bagus-bagus, apalagi menurunkan dari stroke, yaitu adalah sakit jantung yang keras. Nah, juga ada kandungan-kandungan di daging itu, di lemak-lemaknya namanya omega 3. Nah, omega 3 ini biasanya dipakai buat orange juice dan juga buat biasanya ya dimasak langsung aja. Ini tuh kayak lemak-lemaknya, kayak fatnya, dan juga ini bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi dari rate ini juga ikan adalah alat untuk bernafasnya, itu namanya adalah insang. Nah, ditanyakan apa itu insang? Nah, insang itu dipakai dengan ikan dan cuman ikan saja. Nah, ikan juga ini ada spesies-spesiesnya kan. Ada yang lain-lain juga yang memakai insang, sorry. Selain ikan. Nah, siapa aja ini spesies-spesiesnya? Spesies-spesiesnya tuh kayak kecebong misalnya tuh, dan udang-udang, dan juga kepiting. Nah, itu yang bisa mempunyai insang juga selain ikan. Nah, cara insang itu geraknya tuh gini. Kalau kita manusia memasuki udara, kan kita mengeluarkan yang kotor dari badan kita, CO2. Kalau ikan ini pakainya dengan cara filter. Jadi memfilter di airnya masuk, keluarinnya yang jelek dan diambil yang biasa, yang kayak yang bagus buat ikannya bisa bernafas gitu. Nah, dari ikan-ikan ini, ikan tuh dari satu dibagi jadi 2 spesies.
Itu ada spesies yang dari saltwater dan dari freshwater. Nah, yang dari freshwater itu misalnya tuh dari danau, sungai, kolam kecil, sama yang lain-lain lah. Nah, udah itu kalau yang saltwater itu lebih ke laut-lautan, ocean, sea, sama yang besar-besar aja. Nah, ada jenis-jenisnya. Nah, kalau yang saltwater itu lebih varian, lebih berwarna dan juga bisa lebih besar dari ikan-ikan yang freshwater. Nah, kalau yang freshwater itu lebih yang bisa dimakan dengan manusia, yang kayak kita bisa makan. Itu contohnya tuh kayak kalau kita kayak apa ya? Kayak arowana dan juga ada salmon. Salmon itu bagus banget buat badan kita karena salmon lebih banyak nutrisinya dari yang saltwater. Nah, kalau yang salmon juga ada yang saltwater, tapi salmon saltwater tidak terlalu bagus untuk badan kita, ya. Oke. Ikan dari dua spesies itu dibagi jadi tiga. Itu adalah spesies-spesies sendirinya. Itu adalah spesies yang omnivore, carnivore, dan herbivore. Nah, kalau yang omnivore apa? Omnivore itu ikannya yang bisa memakan dua, yang bisa memakan daging dan juga bisa memakan kayak siwit-siwit dan daun-daunan. Itu adalah contohnya paus laut atau hiu atau paus hiu. Nah, mereka memakani udang dan juga mereka memakani kayak siwit-siwit kadang-kadang. Nah, ada yang second, yang spesies kedua itu ada carnivore. Apa itu carnivore? Yang carnivore itu cuma bisa memakan daging. Nah, yang carnivore itu cuma bisa memakan daging. Kenapa? Karena ya carnivore dia cuma bisa memakan daging. Contoh-contohnya tuh kayak hiu sama orca. Nah, ada yang herbivore. Yang herbivore itu lebih kayak ke parrotfish dan juga lebih kayak ke ikan badut. Mereka cuma memakan siwit-siwit dan tidak bakal memakan daging. Di laut-laut juga ini bisa banyak sekali spesies-spesies yang kita belum ketemui. Dari semua ini juga saya akan membilang jaga-jagalah ya ekosistem ikan. Mereka tuh bagus, mereka nge-take care of the environment bagus banget lah. Dan juga pertumbuhan ikan ini yang saya sudah jelaskan ke bapak dan ibu atau ke siapapun yang nonton ini. Pertumbuhan ikan itu bisa dari sekecil gini dan bisa menjadi sebesar ini. Si ikan ini bisa menumbuhkan lebih besar dari manusia. Ikannya tuh bisa menumbuhkan lebih besar dari mobil-mobil dan sebagian pesawat. Wah. Nah, yang saya akan bilang itu, ini ikan itu kalau tumbuh bisa lebih cepat dan kuat. Itu kayak pertumbuhan manusia juga. Pertumbuhan tuh adalah sesuatu yang kita perlu. Tanpa pertumbuhan ya kita gak bisa melakukan apapun karena kita ya bakal stay the same stature, energi sama kekuatannya. Nah, kalau ada pertumbuhan, kita bisa melakukan kayak pertumbuhan yang besar, kayak misalnya tuh kita mempunyai sesuatu atau sesuatu yang baru aja yang bisa membantu kita di dalam hidup. Di contoh ikan ini dari stature kebesarannya dan stature energinya. Jadi yang saya mau bilang itu terima kasih untuk menonton presentasi ini. Ini saya sudah coba bikin sebagus bisa saya. Semoga di accept ya. Terima kasih.